kepada kami ya Tuhan, hati seperti hati-Mu, yang sangat mengerti akan kehendak Bapa. Apa yang Kau rindukan dalam hidup kami, buat kami boleh memahami hati-Mu Tuhan. Ini kami. Buat hati kami mencintai-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Biar Kau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah saat ini kuasa Roh Kudus-Mu mencengkeram akan hati kami. Beri kami telinga seorang murid untuk memahami dan mempunyai roh pengertian untuk mengerti firman-Mu dan maksud-Mu Tuhan. Terima kasih buat kami tidak menyakitkan hati-Mu dalam hidup kami dan pengikutan kami kepadamu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya katakan hari yang cukup spesial. Disebabkan karena apa? Karena pada hari ini jatuhnya hari yang luar biasa, hari yang spesial, yaitu apa? 2/22/2022. Betul? Jarang loh bisa terjadi seperti ini. Kalau bulan depan mungkin ada yang kita lihat tanggal 23 bulan 3, tapi di depannya ada 2-nya ya. Terus ada 3 dan 2022 ya. Jadi kita tahu hari ini adalah, saya katakan, hari yang spesial. Disebabkan karena pas hari ini itu bisa dikatakan 22/22/2022. Semua diisi dengan 222. Apa maksud daripada angka 2? Angka 2 adalah angka unity ya. Angka unity itu adalah kesatuan, Saudara. Unity adalah kesatuan yang Tuhan rindukan. Mulai daripada hari ini kita memikirkan, apakah hidupku itu sudah unity? Unity sama siapa? Ya, yang Tuhan rindukan adalah unity sama Tuhan yang terlebih dahulu ya. Unity dengan Tuhan itu kalau kita bisa bersatu, itu sama dengan dikatakan, jikalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, minta apa saja itu Tuhan akan berikan. Betul? Itu suatu kuasa loh. Ada kekuatan dan kuasa di dalam unity ya. Lalu unity dengan siapa? Unity dengan pasangan masing-masing ya. Siapa yang menjadi suami atau menjadi istri itu harus kesatuan, ada unity. Firman Tuhan mengatakan supaya doamu jangan tergendala. Betul? Ada firman yang mengatakan biarlah doa-doa yang kamu naikkan itu bisa naik di dalam kerajaan surga dan didengar oleh Tuhan kalau ada kesatuan. Jadi 2 orang yang berdoa dengan sehati, kalau namanya sehati itu adalah unity, maka doa-doa itu pasti didengar oleh Tuhan ya. Jadi unity ini sangat-sangat luar biasa. Ingat, hari ini Tuhan mengingatkan kembali, nah, kamu harus unity ya. Karena di mana ada unity, di situ ada berkat melimpah ya. Di mana ada kesatuan, di situ berkat akan melimpah. Nah, hari ini Tuhan juga mengatakan unity dengan siapa? Dengan keluarga juga ya. Tapi kita tahu apapun yang Tuhan sudah beritahukan, firman apapun yang Tuhan berikan kepada kita, setiap kali kita bersekutu, setiap kali di persekutuan, setiap kali kita dengarkan YouTube dan sebagainya, tapi pilihan di tangan kita. Betul?
Pilihan selalu di tangan kita. Kita mau unity atau mau tidak unity. Kita ini mau melakukan apa yang Tuhan mau, apakah kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah kita mau hineni atau kita menolak hineni. Itu semua pilihan, ya. Saya mau sampaikan kepada saudara, hari ini saudara dihadapkan dengan pilihan, ya. Mau memilih yang baik atau memilih yang tidak baik. Dan hari ini temanya adalah taat atau tidak taat, ya. Obedience atau disobedient. Kalau engkau melakukan ketaatan, yang kamu terima adalah berkat. Kalau engkau tidak melakukan ketaatan, yang kamu terima adalah kutuk, ya. Hari ini pilihan ada di tangan saudara, ya. Firman disampaikan, tapi pilihan itu pribadi demi pribadi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ulangan Fatsal 11 ayat yang ke-26, ya. Ulangan Fatsal ke-11 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan gini, lihat, ini firman Tuhan, bukan kata-kata manusia ataupun kata Ibu Nani, ya. Tapi di dalam Ulangan Fatsal 11 ayat 26 itu jelas dikatakan, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini, yang tentang pilihan tadi, berkat atau kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ulangan 30 ayat 19 dikatakan begini. Aku memanggil langit, kata Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Sampai dikatakan Tuhan bicara ini saksinya adalah langit dan bumi. Ya, dikatakan seperti itu. Terhadap siapa? Terhadap kamu pada hari ini secara pribadi, ya. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, saya masih teringat beberapa puluh tahun yang lalu, pada saat saya masih di Bandung, saya masih sekolah. Lalu ada satu firman dari seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Nah, dia membawakan ayat ini. Saudara tahu enggak? Banyak sekali orang-orang pada saat itu kita masih mahasiswa semua ngomong gini, kok kita ini dikutuki sih? Katanya gitu. Terus saya bilang, rasanya tidak dikutuki. Tapi rasanya kita itu diberikan sesuatu pilihan. Mau hidup atau mau mati. Mau diberkati atau dikutuki. Rasanya bukan kita itu dikutuki, tapi kok kelihatannya hamba Tuhan itu menghakimi. Kata, loh, ini firman, ya. Itu firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang menyampaikan sesuatu itu dia tidak berdasarkan kehendak sendiri, itu firman, ya. Nah, pilihan itu benar-benar sangat mengerikan kalau pilihan kita salah. Seseorang yang akan masuk di dalam suatu pilihan untuk masa depannya, itu menentukan masa depannya. Memilih jodoh itu pun sangat pilihan. Ya. Apakah ini benar-benar aku ada di dalam rencana Tuhan atau tidak? Kalau tidak, sengsara seumur hidup. Ya. Perhatikan baik-baik dalam memilih pekerjaan, itu pun pilihan. Kalau saudara pergi ke suatu tempat, lalu saudara itu pergi ke pasar, contohnya ke pasar saja, ya. Otomatis itu jeruk yang ada di depan saudara
orangnya yang beli itu pasti sudah milih. Ya. Tapi toh kamu milih lagi kan? Nah, pilihan yang tepat engkau akan dapat tahu bahwa hasilnya kau bisa nikmati dengan penuh sukacita. Tapi kalau pilihanmu salah, itu seumur hidup kamu itu akan mengalami kesengsaraan. Ya. Saya teringat kepada apa yang Pak Yusak alami pada saat Pak Yusak itu pulang dari Irian. Dia sampai di Jakarta, lalu dipanggil di Departemen Kesehatan di Depkes, dan dia dihadapkan 3 pilihan. Ya, pada saat itu ya, dia katakan begini, kamu sudah selesai koas, ya, sudah selesai, di mana sudah ditentukan kamu harus melakukan suatu kerja sesuai dengan pemerintah selama 3-4 tahun. Kamu sudah pulang, sekarang kamu dihadapkan dengan pilihan. Kamu boleh memilih karena kamu dianggap melakukan semua tugas sudah dengan cukup baik. Ya. Pilihannya Jakarta, Singapura, atau Bandung. Nah ini 3. Saudara, kalau saudara diberikan suatu pilihan, pasti memilih yang paling enak, betul nggak? Kamu beli apa-apa ya paling enak ya. Cuman jangan sekali-kali anak-anak muda jangan milih sesuatu hanya yang paling cantik, yang paling ganteng. Itu belum tentu hatinya cantik dan hatinya ganteng ya. Harus benar-benar cari kehendak Tuhan, maunya siapa. Nah, ini cerita tentang Pak Yusak. Kalau dipilih 3 ini, otomatis pilihnya ke Singapura, ya, karena dikatakan 3-tiganya kamu mendapatkan fasilitas. Fasilitasnya ya pokoknya digaji lah, dan gaji di Bandung sama di Jakarta itu sangat berbeda gaji kamu dengan di Singapura, karena biaya daripada kehidupan itu juga berbeda. Kalau Bandung Jakarta hampir sama. Dan dikatakan kamu memilih, saya beri waktu 1 bulan. Nah, Pak Yusak pulang ke Bandung, cerita sama kita-kita, termasuk saya waktu itu ikut sama Pak Yusak. Nah, pada saat itu Ibu Iin, Pak Daniel, Pak Samuel itu masih kecil-kecil nggak ngerti. Cuman karena kecil, jadi yang dipikirkan yang enak aja, nggak mikirkan yang lain. Mereka semuanya pilih Singapura, termasuk saya. Ya enak ya di Singapura, katanya gitu ya. Semua pengen di Singapura. Nah, tapi tidak memikirkan apa itu ada dalam rencana Tuhan. Nah, memang kalau kita lihat pilihan yang dinamakan pilihan suara, Pak Yusak kalah, ya. Tapi Pak Yusak ngomong, yang penting sembahyang dulu, jangan cari kehendak sendiri. Nah, bergumul, terus bergumul, akhirnya Tuhan tuh menentukan begini. Kalau kamu di Singapura, Tuhan kasih jelas ya, kalau kamu di Singapura, kamu cepat kaya, hidupmu enak, terjamin. Tapi keturunanmu akan rusak dan tidak ada jaminan. Kalau kamu di Jakarta hampir sama, hidupmu enak, tapi engkau akan mengalami kesengsaraan karena engkau akan menanggung anakmu yang akhirnya tidak bisa mengenal Tuhan. Kalau kamu di Bandung, jalannya rusak. Tuhan ngomong gitu, jalan yang kamu jalani ini rusak, banyak kerikil, banyak debu. Tapi terus kalau kamu jalani tidak selalu seperti itu. Jalannya akan mulus sesudah itu dan kau bisa mencapai suatu rumput yang hijau dan air yang tenang. Nah, Pak Yusak milih di Bandung. Dia bilang, sudah saya milih yang ini.
Pertama kali nggak enak dulu nggak apa-apa, yang penting ujungnya enak. Anak-anak nggak berani ngomong apa-apa, ya, termasuk istrinya tidak berani ngomong apa-apa. Keputusan di tangan seorang bapak kepala rumah tangga. Jadi akhirnya diputuskan ya sudah di Bandung, ya terserah kata anak-anak. Dan saudara tahu di Bandung bukannya enak saudara, rumah tidak dikasih, jadi akhirnya kontrak rumah, ya. Mobil tidak dikasih, yang dulunya rencananya mau dikasih tidak dikasih, selalu naik motor, ya. Praktek juga seolah-olah tidak diberkati, ya. Hanya kedudukannya sebagai kepala sekolah perawat. Ya. Coba bayangkan saudara, kalau di Jakarta, di Singapura itu kerjanya cukup lumayan, kedudukan cukup lumayan. Di Bandung dapat dikatakan semuanya itu di bawah rata-rata. Ya. Tapi kenapa Pak Yusak itu memilih itu? Karena Pak Yusak ingin tahu ujungnya adalah sesuatu hal yang baik. Dijalani dan kalau saya melihat sekarang ini buahnya luar biasa. Anak-anaknya dipakai Tuhan, ya. Dia dapat mencapai destininya dengan kuat, diberkati, bisa menjadi berkat untuk setiap orang, ya. Sampai sekarang dapat dikatakan dia sudah ada di dalam surga. Kita nggak ketemu dia, tapi khotbah-khotbahnya masih eksis sampai sekarang. Sekarang itu kalau orang-orang ngomong gitu, aku sudah diberkati loh sama khotbahnya Pak Yusak. Termasuk saya seringkali kalau malam kadang-kadang saya nyetel khotbahnya Pak Yusak. Masih muda, ya, tapi eksis banget, sangat memberkati, ya, dan selalu membuat damai kalau dia khotbah itu, karena dia menceritakan perkara sehari-hari kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita tahu kadang-kadang pilihan itu sangat menjebak, saudara, sangat menjebak sekali. Begitu kita salah, kita akan mengalami akibat daripada apa yang kita pilih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu apakah kita mau taat ataukah kita mau tidak taat, ya. Obedient and disobedient. Jadi kita harus milih salah satu. Nah, akibatnya itu luar biasa banget. Luar biasa banget. Apa akibatnya kalau kamu tidak taat dan apa akibatnya kalau kamu taat? Dua-duanya luar biasa. Sekarang hari ini kita akan belajar mengenai ketidaktaatan. Tidak taat, ya. Contoh yang tidak taat itu adalah Saul, Raja Saul. Kita tahu bahwa Saul itu dipilih menjadi raja pertama bangsa Israel. Betul ya? Dia dipilih, bukan tidak dipilih, saudara. Dan saudara dan saya dimanapun juga saudara berada, saudara itu dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Itu dipilih, ya. Dipilih sama Tuhan, ya. Kita akan baca apa yang dialami oleh Saul. 1 Samuel 9 ayat yang pertama dikatakan begini. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Aviah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada, berarti keluarga Kis ini keluarga yang kaya, dapat dikatakan. Ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Dilihat nih ya. Tuhan itu kalau memilih seseorang itu sempurna, ya. Jadi saudara dan saya banggalah dengan saudara dipilih Tuhan. Saudara jangan mengatakan, kenapa aku dipilih Tuhan sempurna tapi hidungku pesek. Gak apa-apa kalau hidungmu terlalu mancung, nanti tambah gak serasi sama hidup kamu, ya. Jadi kita itu diciptakan Tuhan sempurna, ya. Amin. Kenapa mataku sipit? Nggak apa-apa. Itu sudah didesain oleh Tuhan. Itulah kamu.
dan kamu adalah pilihan Tuhan. Amin. Bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Ya. Dia dikatakan Saul itu seorang yang muda, yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Coba bayangkan, gantengnya luar biasa kayak apa nggak tahu ya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, saudara, Tuhan memilihkan seorang raja. Saya mulai berpikir waktu itu, kenapa sih kok sampai milihnya sampai seperti itu? Karena Tuhan tahu orang Israel. Orang Israel itu cerewetnya luar biasa. Ngomel terus orangnya. Jadi kalau tidak dipilihkan yang istimewa, ngomel lagi dianya. Kenapa begini, kenapa begitu. Lah ya wong sudah baik aja masih diomelin. Apalagi dikasih yang jelek. Tuhan tahu hati daripada orang Israel. Jadi wis tak pilih yang paling baik lah. Ya. Di antara semuanya dia yang paling ganteng. Dia yang paling gagah. Dipilih ya. Lalu sampai Samuel pun jatuh cinta loh sama Saul. Sangat jatuh cinta sama Saul. Dalam 1 Samuel 10 ayat 1 dikatakan begini. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul. Diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja umatnya di Israel? Jadi dia itu selain dipilih, dia diurapi. Ya. Ingat, dia dipilih dan diurapi. Saudara dan saya orang yang dipilih dan diurapi. Amin. Tahu ya, saudara dipilih dan diurapi. Sama Saul. Sama. Dan dikatakan sejak pengurapan terjadi, Saul itu hatinya diubah Tuhan. Dikatakan begini, pada waktu engkau meninggalkan aku, maka hatinya diubah. Loh sudah diubah loh, bukan tidak diubah. Satu dipilih, kedua diurapi, hatinya diubah sama Tuhan. Sebenarnya sudah sempurna banget loh. Ya, terus diteruskan ya. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Nah, sampai dikasih berkatnya begitu. Memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Jadi nomor 1 ya. Israel 1 ya. Kalau di sini kan RI 1 ya. Jadi yang paling tinggi. Ini dia Israel nomor 1 ya. Jadi berarti dia yang tertinggi, paling tinggi dalam kedudukannya ya, memerintah atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Berkatnya berkelimpahan. Saul itu benar-benar orang yang dipilih, diurapi, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kurang apa? Yang ganteng, yang gagah, benar-benar luar biasa. Ini yang namanya Saul. Hatinya diubah. Nah, begitu luar biasa pilihan Tuhan. Tetapi ingat, apapun kau sudah dipakai Tuhan luar biasa. Apapun kau sudah dipilih, apapun kau sudah diurapi, bahkan Tuhan memberkati engkau dengan berkelimpahan. Hidupnya enak, rasanya semuanya pada tunduk kepadamu. Seolah kau menjadi favorit saat itu. Tapi ingat, ya, ingat betul-betul yang Tuhan mau. Seperti pujian tahu tadi. Hineni, engkau harus ingat dari mana engkau diambil. Ingat, ini aku Tuhan. Ingat selalu. Nah, Saul ini tidak tahu dari mana dia diambil. Begitu dia mempunyai kedudukan yang tinggi, begitu dia merasakan diurapi Tuhan, lupa dia dari mana dia diambil. Mulai kesombongannya memasuki. Tuhan katakan, kesombongan itu membuat awal dari kejatuhan. Nah, lalu apa yang dialami oleh Saul? Dia tidak setia.
Saul itu tidak setia. Kita baca di dalam 1 Tawaris 10 ayat 13 dan 14. Dikatakan gini. Saul meninggal karena ia tidak setia kepada Tuhan. Saul meninggal karena ia tidak setia kepada Tuhan. Saudara, setia itu tidak mudah. Hanya karena anugerah. Dari caranya bagaimana sih supaya kita bisa setia? Setia adalah kita tahu siapa diri kita. Dari mana kita diambil. Ya. Kalau kita bisa seperti ini, itu karena Tuhan yang membuat kita bisa seperti ini. Jadi setiap orang itu bisa setia itu karena karunia dan anugerah Tuhan. Nah, dia tidak mengerti, dikatakan Saul meninggal karena tidak setia kepada Tuhan. Nah, dan selain tidak setia apa dikatakan? Tidak mentaati perintah-perintahnya. Jadi kesalahannya Saul adalah 1 tidak setia, 2 tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, tidak meminta petunjuk dari Tuhan, melainkan dari roh-roh orang mati. Karena itu Tuhan menghukum dia dan menyerahkan tahtanya kepada Daud anak Isai. Nah, coba saudara. Jadi dipilih, diurapi, ya, diberi kekuasaan. Luar biasa banget. Hatinya sudah diubahkan menjadi hati yang lain. Ya, dibersihkan. Jadi hati yang bersih itu bisa kotor lagi? Tidak bisa. Sangat bisa. Ya. Oleh karena itu Tuhan seringkali katakan jaga hatimu baik-baik. Kenapa? Kita setiap hari polusi. Setiap hari kita itu polusi. Jadi harus benar-benar setiap hari itu dibersihkan dengan darah Yesus. Dibersihkan dengan firman. Kalau tidak ya seperti ini. Kenapa orang yang dahulunya benar-benar cinta Tuhan ya. Akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Karena gak pernah mandi secara rohani. Ya. Sudah apalagi sekarang dengan zaman pandemi ini. Gak pernah ke gereja, gak pernah streaming, gak pernah dengerin khotbah, sedangkan khotbah di YouTube itu banyak sekali. Tapi lewat saja. Dan diisi apa? Drakor. Saya tidak anti drakor ya. Tahu ya drakor, bukan tengkorak loh itu. Semua tahu atau pura-pura tidak tahu. Tahu enggak? Drama Korea itu sangat menjerat. Saya sekali lagi tidak anti. Tapi itu buat sambilan saja. Tapi kamu harus punya saat teduh yang luar biasa dengan Tuhan, dibersihkan. Nah, kita melihat di sini kesalahannya adalah tidak setia pada Tuhan, tidak setia berdoa, tidak setia nyembah Tuhan, tidak setia baca firman, tidak setia. Itu dalam segala perkara. Itu membuat Tuhan menghukum dia. Ya. Lalu tidak mentaati, tahu persis firman Tuhan tapi tidak mentaati. Tidak meminta petunjuk Tuhan, bahkan minta petunjuk kepada roh-roh yang lain. Kok bisa ya? Kok tidak bisa mengerti dari mana dia diambil? Ya. Itulah yang membuat semua janji-janji Tuhan tidak berlaku dalam hidupnya. Saudara jangan mengatakan janji Tuhan pasti jadi betul. Tapi kalau engkau dikatakan tidak setia kepada Tuhan, tidak mentaati perintah Tuhan, tidak minta petunjuk kepada Tuhan, tapi kamu yang pergi ke dukun dan ke tempat-tempat yang lain, ke paranormal dan sebagainya, ada hitungannya saudara, ada hitungannya. Oleh karena itu hari ini disebutkan, aku hadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Nah,
Akibatnya bukan hanya untuk Saul saja. Saudara lihat, semua anaknya mati. Semua anaknya mati. Tidak ada satupun yang mewarisi kerajaannya. Memang ada satu yang namanya Esiboset, cuma 2 tahun dia itu memerintah. Nah, saat itu terjadinya peperangan dengan Filistin. Saul mati, anak-anaknya mati, termasuk Yonatan mati dan semua mati. Ya. Tapi masih ada namanya Esiboset yang ada. Lalu Abner ini mengangkat dia karena dia katakan ini anaknya Saul, tak angkat jadi raja. Hanya 2 tahun, akhirnya dibunuh juga. Kita baca sama-sama ya. 1 Tawaris 10 ayat 2. Tetapi mereka disusul oleh orang Filistin dan 3 orang di antara putra-putra Saul dibunuh, yaitu Yonatan, Abinadab dan Malkisua. 3 anaknya Saul laki-laki yang harusnya menjadi raja itu semua mati. Termasuk Isiboset juga mati. Ayat 2 Samuel 2 ayat 8 dikatakan begini. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isiboset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikan raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yesreel, atas Efraim dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Tapi kalau kita lihat dalam 2 Samuel 4 ayat yang kelima dikatakan, anak-anak Rimon orang Berut itu, yakni Rehab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset ketika Isiboset sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Saudara, kalau saudara baca ini ya, orang yang tidak taat ya, orang tua yang tidak taat, tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, habis turunannya ya. Turunannya tidak diberkati, anak-anaknya mati semuanya, otomatis sudah habis kerajaannya, sudah tidak bisa naik lagi ya. Akibat ketidaktaatan. Saudara, hari ini saudara dihadapkan perkara ini. Betapa fatalnya orang yang tidak taat sama Tuhan. Betapa kalau kita sudah diperingatkan Tuhan, tetap kita tidak mau nurut, batas waktu kesabaran Tuhan, kamu dipotong. Habis. Saya berdoa buat para orang tua yang ada di tempat ini. Siapapun saudara, awas, apa yang saudara tabur, anak-anakmu akan menuai, cucu-cucumu akan menuai. Jadi kita harus mawas diri. Saudara sudah dipanggil, saudara sudah dipilih. Nah, sekarang yang kedua, kalau taat hasilnya apa? Tadi ketidaktaatan ada hasilnya. Kalau enggak sekarang taat, hasilnya apa? Kita belajar dari Daud. Dikatakan Daud itu juga dipilih Tuhan. Daud jadi raja bukan karena dianya itu keturunan raja, bukan. Ayahnya bukan raja. Kalau Yonatan itu masih bisa ada kesempatan karena papanya itu raja. Tapi kalau Daud tidak ada keturunan raja. Jadi saudara, kalau saudara dipilih itu bukan karena saudara itu papa mamanya Kristen. Ya. Tidak menjadi satu kriteria bahwa papa kamu Kristen, anaknya pasti Kristen. Banyak sekali anak-anak pendeta tidak menjadi anak Tuhan yang baik. Ya.
Jadi kita harus tahu kalau saudara dan saya dipanggil, ya, mungkin saudara dari latar belakang agama lain. Tapi saudara harus tahu kalau saudara dipanggil itu karena saudara dipilih Tuhan. Amin. Nyadari dalam diri kamu, aku dipanggil karena aku tahu dari mana aku ini. Dan aku dipanggil. Daud sangat menyadari. Dia dipilih dari mana? Dari gembala. Dari gembala kambing domba yang cuma dua ekor, 3 ekor. Dia tahu persis hidupku di padang. Dia tahu persis dari mana dia diambil. Dikatakan di sini dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergi. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi Daud juga dipilih. Tidak beda dengan Saul. Daud dipilih. Ya. Ayat 12 dikatakan, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Tidak beda. Pada saat diurapi, roh Allah bekerja dalam diri Saul. Sampai Saul bisa bernubuat. Kepenuhan Roh Kudus sudah. Saul kepenuhan Roh Kudus. Saul bisa bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi yang lain. Sampai dikata, apakah Saul itu juga nabi? Ini menandakan bahwa dia juga diurapi. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, sekalipun saudara bisa bernubuat, hati-hati kalau engkau tidak taat kepada Tuhan, nubuatmu akan disusupi dengan kuasa kegelapan dan tidak murni lagi. Penglihatan kamu akan disusupi dengan kuasa kegelapan. Hati-hati, harus dijaga dengan kehidupan yang benar seperti yang dialami oleh Daud. Daud begitu diurapi, dia dikatakan sejak saat itu dia diurapi, dia merasakan roh Allah ada dalam hidup Daud. Dua-duanya sama. Tetapi Saul tidak taat, tapi Daud punya ketaatan. Hari ini saudara dihadapkan dengan 2 hal, berkat atau kutuk. Ya. Daud selalu mengandalkan Tuhan, dia enggak mau main-main. Kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dalam menghadapi apapun, dia selalu mengandalkan Tuhan. Hari ini saya ingin mendorong saudara untuk hidup seperti Daud. Dia tahu persis dari mana dia diambil, tapi satu perkara, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala perkara. Ini hanya satu contoh dia menghadapi Goliat. Goliat itu suatu gambaran problem yang tidak bisa diatasi oleh semuanya. Dan saat-saat ini saudara, dengan kegelapan yang memasuki akan dunia saat ini, kita tidak bisa loh tanpa Tuhan. Sungguh andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Banyak sekali ya, apalagi banyak nubuatan yang terjadi yang mengatakan bahwa akan terjadi banyak perkara dalam tahun ini. Kamu mau bergantung kepada siapa saat ini?
kalau tidak hanya gantungnya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, baik perkara besar maupun perkara kecil. Dalam perkara besar yang dihadapi oleh Daud ini, dia katakan, kamu mau menghadapi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku menghadapi engkau dengan Tuhan semesta alam. Saya berdoa saudara, untuk mendorong saudara dalam masa-masa kegelapan ini, andalkan Tuhan seperti yang dialami oleh Daud ini. Yang kedua, kita melihat Daud itu selalu bertanya-tanya dalam melakukan segala perkara, hanya kecuali dalam persoalan Batseba. Dia selalu bertanya, mau perang, tanya Tuhan, aku perang sama orang Israel ini, sama orang Filistin, menang enggak? Saat dia mengalami kesesakan yang amat berat pada waktu di Siklag, itu dikatakan Daud ini sampai tidak bisa, kalau saat ini napasnya sesek sampean, bukan karena corona seseknya ya, tapi persoalan yang berat. Dua istrinya diambil ya, semuanya diambil, anak-anaknya dan semua istri-istri daripada prajuritnya semua ditawan ya. Semua orang mau membunuh dia, minta tanggung jawabmu bagaimana ini kamu sebagai seorang yang mengepalai kita, aku sekarang seperti ini. Dia sampai sesek. Tapi apa yang dilakukan? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang begini nih loh. Yang begini nih loh. Yang Tuhan sangat rindukan. Dalam masa kegelapan yang ada saat ini, dalam keadaan apapun, kejepit apapun, jangan berdasarkan kekuatan sendiri. Datang kepada Tuhan, Tuhan nih gimana? Apa yang harus aku lakukan? Tindakan apa yang harus aku lakukan? Nah, kalau saudara mengatakan begini, lah kalau nggak dengar suara Tuhan bagaimana? Tuhan bisa berbicara dengan 1001 cara. Mungkin kamu waktu dengar khotbah di YouTube tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Mungkin kamu ketemu dengan teman, akhirnya teman itu sepertinya orang itu mengatakan sesuatu solusi. Mungkin kau ke gereja dan mendengar khotbah, seperti itu jawabannya. Tuhan punya berbagai-bagai cara sampai kita bisa tahu, oh ini yang harus aku ambil. Nah, seperti yang dialami oleh Daud. Selanjutnya dikatakan, detak jantungnya seirama dengan jantungnya Tuhan. Hidup berkenan dan menjadi pelaku firman. Nah, ini yang Tuhan mau. Kita lihat dalam Kisah 13 ayat 12 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini yang Tuhan mau. Sudah melihat hatinya Daud itu baik banget. Nah, kalau hatinya Saul itu memang tidak baik, makanya diubah sama Tuhan. Tapi wong diubah bisa balik lagi. Hati-hati. Tapi Tuhan melihat hatinya Daud berbeda sekali. Dia dikatakan kalau di dalam bahasa The Message lebih luar biasa lagi. Dikatakan he's a man whose heart beat to my heart. Jadi detak jantungnya itu seirama dengan Tuhan. A man who will do what I tell him. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan beritahukan kepadanya. Taat. Jadi saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Hasilnya apa? Luar biasa banget. Daud
dapat mencapai puncak destininya ya, sampai garis akhir. Bahkan kita lihat dalam Matius 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, luar biasa. Sampai menurunkan Mesias. Garis keturunannya. Maria pun sebetulnya masuk dalam urutan itu. Ya. Kenapa bisa sampai begitu? Turunannya semua diberkati. Ya. Coba kita baca ya. Di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 7 sampai ke 14. Ini berkatnya orang yang taat ya. Sebab itu Nathan memberitahukanlah kepada hambaku Daud bahwa aku Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepadanya, yang janji Tuhan bukan manusia ya. Sekali lagi, kalau kita taat, yang janji itu Tuhan bukan manusia. Ya, dikatakan begini, engkau telah kuambil dari pekerjaanmu menggembalakan domba di padang, dan kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menolong engkau kemanapun engkau pergi, dan segala musuhmu kutumpas pada waktu engkau bertempur. Engkau akan kubuat termasyur seperti pemimpin-pemimpin yang paling besar di dunia. Luar biasa enggak? Akan termasyur seperti pemimpin-pemimpin yang paling besar di dunia. Nah, ini bakal terjadi dalam hidupmu. Kau akan naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi besar. Ini firman Tuhan buat orang yang taat. Ya. Dikatakan sekali lagi ya. Pertama kita harus mengerti dari mana kita diambil. Ya, ini supaya kita bisa taat, kita harus tahu dari mana kita diambil. Ya. Yang kedua, berkatnya Tuhan selalu menolong kita apapun yang kita hadapi. Berarti kita tetap akan menghadapi masalah. Tapi setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti tolong. Ini janjinya ya, ini janjinya ya. Dikatakan semua musuhmu akan kutumpas pada waktu kamu bertempur. Ini artinya gini, saat kamu musuh ini bukan sekedar manusia loh. Musuh ini persoalanmu, utangmu itu merupakan musuhmu. Ya. Persoalan anakmu mau apa, masa depan anakmu itu termasuk pertempuran. Itu termasuk musuh-musuh kita. Utangmu itu termasuk musuh kita. Dan Tuhan katakan setiap kamu bertempur jadi perlu perjuangan. Orang bertempur itu tidak diam aja loh. Bertempur itu perang. Perlu peperangan rohani. Diperangi. Nah, begitu diperangi, Tuhan katakan di sini ya, Tuhan akan menumpas pada saat engkau bertempur. Perangi dan pasti ada jaminan kemenangan buat orang yang taat. Jadi kita harus bertempur. Kita menghadapi masalah. Oh iya, manusia contohnya saja saudara. Pada waktu kemarin kita mendengar di Surabaya, ya di Surabaya di daerah barat itu terjadi hujan es. Sampai saya lihat pohon-pohon pada tumbang, yang namanya tiang-tiang listrik pada ambruk. Saya telepon kepada anak-anak Tuhan yang ada di sana. Kamu kan rumahnya di daerah barat. Iya, dia bilang. Terus gimana keadaannya? Kita aman-aman aja tuh. Coba. Nah, salah satunya dari ada anak-anak dari Semarang ya, mau pulang ke Surabaya. Saya sampai waktu dengar, lah ini anak-anak sudah sampai Surabaya belum ya? Itu. Ternyata sampai di sana katakan, kita sudah sampai di sana dan saya tidurnya juga di daerah barat. Tapi
kita sampai di Surabaya semuanya sudah selesai. Hujannya sudah berhenti. Tuh, saudara tahu, perlindungan Tuhan tetap akan menyertai buat saudara dan saya. Amin. Ingat-ingat ini, kemanapun kau pergi, peperangan pasti ada. Masalah kamu akan hadapi. Tapi percayalah, orang yang taat kepada Tuhan itu akan dibedakan. Amin. Semua musuhmu akan kutumpas. Lalu dikatakan lagi selanjutnya, saudara dan saya akan dibuat termasyur. Namanya termasyur, bukan masyur yang jelek ya. Termasyur itu terkenal banget gitu. Ya, terkenal banget. Oh, dia itu gimana ya? Gitu, terkenal banget. Kenapa bisa terkenal? Taat. Engkau akan termasyur dikatakan. Artinya termasyur itu benar-benar engkau itu dihargai. Tidak sekedar orang melihat mencibir saudara. Karena ketaatan itu akan termasyur. Sampai di mana-mana pun coba ya. Dikatakan seperti pemimpin-pemimpin yang paling besar di dunia. Wow. Saudara tahu kalau Pak Jokowi ini terkenal di seluruh dunia. Apa yang dia sudah lakukan untuk Indonesia diakui oleh pemimpin-pemimpin yang besar. Karena apa? Prestasinya. Dia betul-betul cinta kepada rakyat. Apa yang ada dalam hidupnya itu sampai terkenal, termasyur. Kalau saudara taat sama Tuhan, saudara akan dibawa melebihi pemimpin-pemimpin di dalam dunia ini. Luar biasa loh. Ya, terus apalagi dikatakan di sini. Bagi umatku Israel telah kusediakan tempat untuk menjadi tanah air mereka, supaya mereka dapat hidup tenang tanpa diganggu lagi. Artinya orang yang ada di bawah kamu, termasuk anak cucu kamu, diberkati Tuhan. Dikatakan mempunyai tempat yang tetap. Artinya kamu tidak bakal sekedar sewa dan kontrak. Tapi punya rumah, memiliki, menjadi pemilik. Kamu bisa menempati tempat itu dengan bebas. Kalau kamu ketaatan itu membuat semuanya bisa terjadi dengan luar biasa. Nah, lalu terus ya, dan dikatakan kamu akan hidup tenang dan tidak diganggu lagi. Tenang. Ya kalau kamu masih kontrak, pindah-pindah nanti ya habis bulannya, habis tahunnya, aduh diganggu lagi. Mau pindah kemana lagi. Tapi kalau kamu taat dengan Tuhan, engkau tidak berpindah-pindah lagi. Amin. Ini pegang. Ini akibat ketaatan. Akibat ketaatan. Ya. Saya kalau melihat kesaksian Yeskia, dia sekarang ini lagi enaknya luar biasa. Kesini potret, kesini potret, kesini potret, kesini potret. Saya bilang puji Tuhan ya. Apa? Upah ketaatan. Ya. Benar-benar diberkati Tuhan. Ya. Karena apa? Taat. Ya. Sekolah benar. Di sini pelayanan. Setiap kali dia pulang dari Semarang selalu pelayanan. Sedangkan nggak pernah latihan menari, tapi selalu menari. Dia bilang aku mau menari karena dia di Semarang juga sebagai penari. Begitu ada passionnya, begitu setianya. Mau pergi, saya lihat setiap pagi kok dia PW. Kamu kok PW? Ya Oma saya mau ngisi sesuatu. Karena nanti di sana saya nggak bisa mendapatkan persekutuan seperti ini. Terus mengisi dan mengisi seperti Yusuf. Mengisi hidupnya dengan cara banyak hal yang dia alami, tapi selalu mengalami kemenangan. Karena apa? Ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatannya seperti ayahnya Yakub. Dia dididik,
Dia mendapatkan sesuatu dan itu bisa menjadi suatu dasar dalam kehidupannya. Ya, jadi dikatakan sekali lagi bahwa mereka dapat hidup tenang tanpa diganggu. Sejak kedatangan mereka ke tanah ini dahulu dan sebelum mereka mempunyai raja, mereka diserang oleh orang-orang yang suka kekerasan. Tetapi hal itu tidak akan terjadi lagi. Ya, apa yang dahulu pernah kamu lakukan, kalau kamu taat tidak akan terjadi lagi. Katakan, ya, amin itu. Kalau aku taat, apa yang jelek-jelek yang dulu tidak akan terjadi lagi. Amin. Ya. Tetapi hal itu tidak terjadi lagi. Aku berjanji, yang berjanji siapa? Tuhan. Akan mengalahkan semua musuhmu dan aku akan memberikan keturunan kepadamu kelak. Jika sampai ajalmu dan engkau dikuburkan di makam leluhurmu, seorang dari putramu akan kuangkat menjadi raja. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Kerajaannya akan kukukuhkan dan untuk selama-lamanya seorang dari keturunannya akan memerintah sebagai raja. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi putraku. Aku akan tetap berbuat baik kepadanya sesuai dengan janjiku. Janjiku kepadanya akan tetap kupegang. Ingat, Tuhan tetap memegang janji kalau saudara dan saya taat. Tidak seperti yang kulakukan kepada Saul yang telah kugeser dari kedudukannya supaya engkau bisa menjadi raja. Putramu yang kupilih itu akan kujadikan raja atas umatku dan kerajaanku untuk selama-lamanya. Dan ini ingat ya, anak cucunya turun temurun akan memerintah sebagai raja. Mungkin saudara jangan mikir raja, kita di sini sekarang presiden bukan raja. Bukan, artinya raja mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya. Anak cucu kita tidak menjadi peminta-minta, tapi anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Akibat daripada ketaatan jadi seorang bapak. Seorang bapak, saya menghimbau kepada saudara-saudara suami-suami di sini, bapak-bapak semuanya, taatlah sama Tuhan. Karena janjinya luar biasa. Saudara jangan mengatakan itu janjinya buat Daud. Tidak. Ini janji sangat luar biasa buat saudara dan saya. Janji ini akan ditepati dan aku memegang perjanjianku. Berlaku buat saudara dan saya yang hari ini mendengar perintah dan firman Tuhan. Saudara, luar biasa banget. Luar biasa banget. Kalau kau mau taat, kau akan diberkati luar biasa. Ya. Betul-betul saya berani mengatakan, karena saya belajar mengerti. Ya. Dan sampai dengan detik ini, saya itu merasakan, saya dari dulu sampai sekarang, hidup saya naik dan tidak pernah turun. Ya. Sungguh, saya berani katakan firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi belajarlah taat. Belajar disiplin di dalam Tuhan. Belajar mematuhi apa yang Tuhan mau. Jangan terikat kepada harta. Coba kalau kita lihat hidupnya Daud. Keturunannya sampai dengan turunan, kalau saudara lihat di dalam Tawarikh itu dari ini keturunannya ini jadi raja, jadi raja, jadi raja, jadi raja, jadi raja. Terus sampai pembuangan ke Babil, terus mereka itu diangkat sampai Zerubabel sampai sekarang. Tetap keturunannya menjadi orang yang besar. Luar biasa. Kalau Saul putus di tengah jalan. Sampai dengan anaknya udah habis. Sudah gak ada turunannya lagi. Dan sudah gak ada ceritanya. Tapi kalau Daud mempunyai keturunan dan keturunan yang luar biasa. Ya.
1 Tawarikh 29 mulai dari ayat 26 dikatakan begini. Daud anak Isai memerintah seluruh Israel 40 tahun lamanya. Di Hebron ia memerintah selama 7 tahun dan di Yerusalem selama 33 tahun. Ia kaya. Lihat, bukan hanya anaknya yang kaya loh. Daud kaya, Daud terhormat dan meninggal pada usia lanjut. Salomo putranya menjadi raja menggantikan dia. Dia mencapai puncak destiny, bukan sekedar destiny saja, tapi mencapai puncak destiny. Saudara, pilihan di tangan saudara. Nah, lalu hari ini saya ingin sampaikan, apakah kutuk bisa jadi berkat? Bisa. Apakah berkat bisa jadi kutuk? Bisa. Contohnya berkat jadi kutuk siapa? Ya tadi kita lagi cerita tentang Saul. Saul itu berkat jadi kutuk. Dia sebenarnya diberkati Tuhan luar biasa. Dia diangkat dan dia diberikan janji-janji yang luar biasa. Tapi akhirnya apa? Dia terkutuk karena ketidaktaatan. Nah, sekarang yang kutuk jadi berkat itu contohnya siapa? Contohnya bukan Daud. Tapi contohnya adalah Esau. Ya, kita akan baca ya, tentang Esau. Ya. Esau itu sebetulnya dia mendapat berkat kan? Ya, awal pertama kali dia adalah anak sulung, dia menjadi berkat, dia mendapat 2 bagian, double porsi. Ya. Tetapi karena dia menjual hak kesulungannya, dia menjadi menyia-nyiakan hak itu, akhirnya apa? Dia tidak menerima. Tetapi ya, dia bertobat. Esau itu bertobat. Yang pertama, dia ngampuni adiknya. Betul? Ya. Memang karena Tuhan, tapi dia ngampuni. Dulunya kan dia mengatakan, awas kamu pulang tak pateni. Betul nggak? Tapi saat dia datang dipeluk, ada pengampunan. Ya. Perlu pengampunan. Nah, lalu apa? Coba lihat di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-40. Ya, Kejadian 27 ayat 40. Ya, coba ditayangkan Kejadian 27 ayat 40. Ini firman Tuhan mengatakan begini. Dia pada saat menghadapi akan ayahnya Ishak, ya, dia dapat nubuatan, tapi nubuatnya jelek. Katakan, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi dikatakan akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ini firman. Sebenarnya kamu tuh nasibnya jelek, nak. Kutuk yang kamu terima disebabkan karena kamu menjual hak kesulungan. Disebabkan kamu menyia-nyiakan berkat yang aku sudah sediakan buat engkau. Tapi dikatakan, tetapi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, dia berusaha sungguh-sungguh. Ya. Esau itu berkatnya dapat karena dia berusaha sungguh-sungguh. Ada perjuangan, ya. Mengampuni adiknya, mengasihi adiknya. Ya. Dia tetap tinggal di Kanaan. Ya. Engkau akan dapat melemparkan kutuk itu, kuk ini. Kamu bisa lemparkan, dibuang. Ya. Saudara, jangan dikira Esau itu miskin. Karena dia sudah berusaha sungguh-sungguh untuk mengampuni, ada usaha, ada perubahan, ada pertobatan di dalam hidupnya. Maka kuknya bisa hilang. Saudara dan saya kalau saat ini kamu merasakan, aku ini kok kayak begini menyakitkan hati Tuhan, aku orang yang tidak taat, aku seringkali bolong-bolong dalam membaca firman, masih ada kesempatan. Amin.
sebelum kamu pulang ke surga, sebelum KTP-mu habis. Ya. Memang sekarang kan KTP-nya seumur hidup. Ya kalau sudah mati ya namanya KTP-nya habis, ya kan? Sebelum KTP-mu habis, tidak berlaku lagi, masih ada kesempatan. Kesempatannya apa? Berjuang. Ya, terus apa? Sampai kutukmu dilempar dan kau mendapatkan berkat. Lemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, engkau akan benar-benar terlepas dari semua kutuk. Masih ada kesempatan. Nah, ya. Apa pada saat dia sudah mengampuni akan adiknya, ya. Sebetulnya dia itu sama dengan pikirannya kan gini. Siapa ini pikiran Ishak ya? Siapa yang bakal mewarisi aku? Wong Yus dikatakan Yakub wis ilang, nggak tahu kemana. Ya, zaman dulu nggak ada WA, nggak ada telepon yang bisa. Yakub kamu ada di mana? Nggak ada yang begitu, nggak bisa. Ya, nggak ngerti kabar ceritanya kayak apa. Siapa yang mewarisi? Ishak kan? Esau kan yang mewarisi. Dia menikmati semua harta kekayaan Ishak. Tapi satu perkara kita lihat. Ya. Kita lihat saat dia sudah mengampuni Yakub, apa yang terjadi. Kita baca di dalam Kejadian 36 ayat yang ke-6. Kejadian 36 ayat yang ke-6. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, yaitu pada saat dia di Kanaan, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperoleh di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya. Dia meninggalkan dengan damai sejahtera, nggak pakai marah-marah. Ya. Ayat yang ke-7. Sebab harta milik mereka terlalu banyak. Berarti Esau itu kutuknya sudah hilang belum? Sudah hilang. Karena dia berjuang. Ya. Dia jadi kaya kok. Sebab harta milik mereka termasuk Yakub dan Esau terlalu banyak. Sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaklah ternak mereka. Bayangkan kayak apa kayaknya tanah Kanaan yang begitu luas sampai ora cukup. Ngerti? Berarti diberkati Tuhan. Kutuk bisa jadi berkat. Kutuk bisa diubahkan menjadi berkat. Karena apa? Rilis pengampunan. Ya. Dia menyadari. Begitu dia menyadari apa yang dilakukan, dia katakan, oh Tuhan, aku tahu, ya, aku sudah kutukku sudah dijadikan berkat. Adikku balik ini sekarang. Kalau semuanya di sini nggak cukup, udahlah aku ngalah saja. Aku kokonya, aku ngalah. Aku tak tinggalkan dia. Dan mereka berpisah dengan baik-baik, berpisah dengan damai sejahtera. Saudara dan saya akan mengalami kutuk menjadi berkat. Jikalau saudara dan saya mau taat kembali kepada Tuhan. Amin. Mari saudara kita masuk dalam pujian yang mengatakan kutuk berubah menjadi berkat. Ya. Kita benar-benar katakan, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Tuhan, kutuk bisa dijadikan berkat. Jikalau kita percaya penuh, berjuang dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib. Amin. Yuk. Ku yakin dan percaya.
terbuka, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Bersyukur buat janjimu, ku bersyukur buat salibmu, ku bersyukur. Ku telah dibebaskan, ku telah dibebaskan, ku telah dibebaskan, ku telah dibebaskan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saudara, saya mengundang saudara, silakan duduk. Mengundang buat tim yang akan ke Bali besok dan lusa, ya, maju ke depan semuanya. Kita akan doakan semua tim yang berangkat ke Bali. Cepat ya, maju ke depan. Saudara, saya minta bangkit berdiri, angkat tanganmu untuk mereka yang akan berangkat ke Bali. Bapak, kami mau menyerahkan pahlawan-pahlawan-Mu saat ini Tuhan. Mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan untuk menduduki dan melakukan patok-patok yang hidup di sana. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan akan menjadi berhasil. Semua perjalanan mereka menjadi berhasil. Engkau tutup bungkus mereka satu persatu dalam kuasa darah-Mu. Saat ini Kau berikan kuasa Tuhan, kuasa pengurapan yang daripadamu turun atas anak-anak-Mu ini, sampai mereka mempunyai wibawa kuasa-Mu, melakukan perkara-perkara yang ajaib, tuaian, lawatan terjadi di Bali. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menutup bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki mereka, dan mereka akan pergi dengan selamat dan pulang selamat dengan membawa berkas-berkasnya. Kami percaya Tuhan, tuaian akan terjadi, lawatan terjadi. Pulau Bali milik-Mu, Pulau Bali kami persembahkan kepadamu. Engkau akan membalikan keadaan. Akan terjadi perkara-perkara yang ajaib, akan terjadi di Pulau Bali. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Besok dan lusa mereka berangkat dan mereka akan kembali dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Ya. Saudara, mereka akan berangkat besok dan lusa. Ada sebagian berangkat besok, ada berangkat lusa. Kita tetap mendoakan mereka supaya semua rencana Tuhan jadi atas semua tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua dorongan saudara, berkat yang saudara berikan, persembahan yang saudara berikan, doa-doa yang dinaikkan. Saya percaya semua ada dalam rencana Tuhan yang amat mulia. Amin. Ya, kita akan berdoa untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, inilah persembahan kami. Engkau terima persembahan kami. Kuduskan persembahan kami Tuhan. Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan maju ke depan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucu yang pasti tidak akan meninggalkan.
bangkit berdiri. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah mengenali firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk tuh, saudara. Ada pengumuman. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan tutup kebaktian kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak untuk segala sesuatu yang Kau sudah sediakan buat kami. Biarlah hari ini kami mau mengatakan di hadapan-Mu, kami mau memilih berkat, kami mau lepaskan akan segala kuk yang ada dalam tengkuk kami. Maka kami akan kembali kepadamu, melepaskan semuanya, roh pengampunan untuk setiap orang yang menyakitkan hati kami. Berikan kepada kami Tuhan, tetap mengasihi, tetap mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Semua roh sakit hati, semua perkara yang tidak baik, yang menghambat perjalanan kami mencapai destiny, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat yang berkelimpahan. Semua kutuk yang menimpa kami lepaskan semua. Dan kami akan menerima semua berkat yang daripada-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat yang terbaik yang dari surga. Amin, amin, amin.